Oke, lihat di sana anak-anak perempuan, masya Allah, cantik-cantik semua, masya Allah. Oke, lihat di sana abang-abangnya ganteng-ganteng semua, astagfirullah. Kenapa? Kenapa? Astagfirullah. Oke, adik-adik, anak-anak saya semua, hari ini kita kedatangan lagi Kak Den. Oke. Kasih lambaian tangan dulu, Kak. Iya. Masih ingat? Masih. Beliau biasanya ada boneka. Siapa namanya? Oremon apa Oinemon? Oremon. Iya kan Oremon? Udah hilang Oremonnya. Wah, sekarang nggak Oremon lagi yang dibawa. Nah, kalau kemarin Oremon, sekarang yang dibawa Billmon sama Ijomon. Ya. Nah, kemarin apa Oremon, sekarang dibawa Billmon sama Ijomon. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Ya. Kemarin kan dikasih sama wali kelas amplop untuk donasi ke Palestina. Udah dikasih sama wali kelasnya? Udah. Ustaz nanya, yang ngisi duit merah siapa? Masya Allah. Yang ngisi duit biru? Yang duit hijau? Wes, yang ikhlas siapa? Masya Allah, alhamdulillah. Kita sambut dulu Kak Dedeunya dengan takbir. Allahu Akbar. Yang benar Allahu Akbar. Yang laki-laki Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan kita nikmat kesehatan dan kekuatan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepala sekolah SDIT Kausar Ilmi, yang sama-sama kita hormati Ustadz-ustadzah yang hadir pada hari ini. Selanjutnya yang Kak Dedeu sayangi, adik-adik semua, masya Allah. Udah mandi pagi? Udah pasang gigi? Pantes ya, senyumnya manis sekali, masya Allah. Insya Allah yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh, yang soleha, yang ada di sini, semua kita calon penghuni syurga. Amin ya robbal alamin. Baik adik-adik, nah kalau Kak Deden tanya jawab ya. Siapa yang menciptakan bukit? Allah. Siapa yang menciptakan laut? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan pangsit? Oke, ulang lagi. Siapa yang menciptakan tanah? Allah. Siapa yang menciptakan sungai? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan awan? Allah. Siapa yang menciptakan bakwan? Takbir. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Oke, ini lebih cepat lagi ya. Tempo yang cepat. Oke, ikuti iramanya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan,
Duduk yang rapi. Oke, level 5. Level 1 dulu, level 3 lagi ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Oke, lompat duduk rapi. Oh la la la, jawabnya oh lili. Oh la la la. Oh la la la. Oh lili. Ola ola oli. Oli oli ola ya. Oh la la la. Oh lili. Oli oli ola. Takbir. Suara disimpan. Sudah bisa kita mulai ceritanya? Cerita dimulai. Adik-adik, sudah tahu belum kabar terbaru dari saudara kita di Palestina? Sudah tahu? Nah, kalian mau tanya nih, di Palestina ada masjid apa? Luas kompleksnya berapa? Jadi adik-adik, di Palestina itu ada namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu seperti sebuah kompleks ya, kompleks yang terdiri dari beberapa masjid di sana. Jadi banyak masjidnya di sana. Luasnya 144.000 meter persegi, 1/6 dari kota Yerusalem. Nah, itu kalau di Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah kemana? Naik ke Sidratul Muntaha sampai di Baitul Mal, dan kemudian kita umat Islam dihadiahkan dan diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, sampai Rasulullah dekat dengan Allah, kemudian turun lagi Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, mengimami para malaikat dan para nabi sholat. Walau sebelumnya sudah dihadang oleh jin ifrit, ya kan? Jin ifrit tidak senang ketika itu Nabi Muhammad akan menghadap Allah. Baik Muhammad, tunggu Muhammad. Nabi Muhammad pun membacakan doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril, sehingga api yang menyala di tangannya jin ifrit menjadi padam. Akhirnya jin itu pun hancur. Nah adik-adik, ada cerita tentang seorang anak bernama Ahmad. Siapa namanya? Siapa namanya? Ahmad mempunyai ayah yang bernama Muhammad. Siapa nama ayahnya? Ketika pukul 3 pagi, ada seorang bapak-bapak pulang bertugas dan ia pun pulang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar ibunya Ahmad, adik-adik. Dibuka pintu, salam, kemudian berkecengkrama dengan suaminya. Wahai istriku, mana Ahmad? Oh, Ahmad sepertinya sedang tidur. Sang ayah pun lanjut melihat anaknya. Ahmad, Assalamualaikum Ahmad. Anaknya tidak menyahut, adik-adik. Kemudian dicoba dibuka pintu. Ternyata Ahmad lagi sholat tahajud. Masya Allah. Usai sholat, Ahmad pun kaget. Ayah pulang.
Ahmad kangen dengan ayahnya karena ayahnya pulang bertugas. Ayahnya seorang pejuang. Ayah menang. Nak, doakan saja. Akhirnya Ahmad dan ayahnya masuk waktu subuh pergi sholat berjamaah. Pulang dari sholat berjamaah, tiba-tiba terdengar suara sebuah pesan pun masuk adik-adik ke handphonenya ayahnya Ahmad. Ternyata pesan untuk kembali bertugas. Ahmad yang masih kangen sama sang ayah. Ayah berangkat lagi. Ayah, aku takut. Ayah kenapa? Ya nak, ayah harus berangkat. Ayah. Nak, jaga ibumu. Nak, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Iya ayah. Ahmad pun memeluk ayahnya. Ia takut itu adalah pelukan yang terakhir. Sang ayah pun berangkat adik-adik. Ahmad melihat mengantar ayahnya ke depan pintu rumahnya. Ayah. Ya, ayah pergi dulu Ahmad. Jaga ibumu. Sang ayah pun terus berlalu. Adik-adik, hari itu pun tidak lupa ibunya Ahmad menyiapkan keperluan Ahmad. Masak sarapan pagi, yang ketika itu hanya masak roti dari olahan tepung tanpa olesan mentega, tanpa taburan keju, tanpa daging panggang unta. Kenapa? Karena di hari itu berbagai pasokan makanan yang masuk melalui jalur kota Gaza di stop oleh tentara Israel, sehingga keluarganya hanya makan sekedarnya saja. Ibu, kue buatan ibu ini enak. Aku harus tetap semangat sekolah ya Bu. Ya nak. Ahmad pun pamit pada ibunya. Ibu, aku pamit dulu. Salam Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, ingat pesan ayahmu. Jagalah Al-Quran. Teruslah menghafal Al-Quran. Nah, jagalah Palestina. Nah, di sekolah sayangilah teman-temanmu. Mereka lah teman seperjuanganmu membela Al-Aqsa dan Palestina. Nah, di sekolah sayangilah ustadz dan ustazahmu. Mereka lah yang menggantikan posisi ayah dan ibu. Nah, semoga Allah kumpulkan kita di surga. Ibu, kok aku sedih hari ini? Ya Bu, aku berangkat dulu. Dadah Bu. Ayo semua tangannya melambai. Dadah Ahmad. Adik-adik, Ahmad pun berangkat ke sekolahnya. Oke. Assalamualaikum Ibrahim. Ahmad ketemu dengan Ibrahim. Wah, ada namanya Ibrahim ya. Assalamualaikum Aisyah. Ahmad ketemu Aisyah. Dia senang sekali. Oh, ada Aisyah juga ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Wah, Ahmad ganteng sekali. Iya Ustazah, aku siap berangkat ke sekolah. Ayo kita berangkat sekolah bareng-bareng. Akhirnya adik-adik, Ahmad, teman-temannya dan ustazahnya berangkat sekolah bareng-bareng. Tiba-tiba belum sampai di sekolahnya terdengar suara tanda bahaya kembali adik-adik.
Saya takut. Ternyata benar. Pesawat tentara Israel terus berputar di langit pemukiman kota Gaza. Sebuah bangunan adik-adik rumah sakit hancur. Anak-anak, ayo kita pulang, ayo kita tidak jadi sekolah. Ahmad cemas adik-adik. Ia pun tidak melanjutkan perjalanan ke sekolahnya dan ia pun memutuskan untuk pulang. Sesampai di rumah, Ahmad kaget. Rumahku, Ibu. Seketika rumah yang selama ia tempati puluhan tahun bersama keluarganya, ayah dan ibunya tinggal di sana. Ahmad lahir di sana. Rumah itu hancur, bom fosfor dijatuhkan. Ahmad cemas. Ibu di mana ibu? Ibu. Ahmad terus mencari di puing-puing batu. Terdengar sayu. Ahmad, ibu di sini. Ibu, aku mendengar suara ibu. Ibu di mana, Bu? Ahmad. Terlihat oleh Ahmad ada jemari yang keluar dari runtuhan puing-puing batu. Ahmad melihat, Ibu, tunggu Ibu. Ahmad akan bantu Ibu. Badan yang kecil terus membantu dan mengangkat batu-batu itu adik-adik. Ibu sabar Ibu. Alhamdulillah ia tarik sekuat tenaganya adik-adik hingga ibunya bisa keluar, dibantu oleh para tetangga di sekitar rumahnya. Terlihat adik-adik betapa sayangnya Ahmad pada ibunya. Kondisi ibunya ketika itu tidak pakai jilbab. Ahmad buka bajunya. Ibu, dia pakaikan baju itu di kepala ibunya. Sang ibu pun dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ibunya mendapatkan bukan kondisi di rumah sakit ketika itu pengobatan sangat minim adik-adik. Ahmad terus pegang tangan ibunya. Ibu harus kuat Ibu. Ibu harus kuat Ibu. Cairan berwarna merah terus berlinang di kaki ibunya. Dan genggaman tangan dari sang ibu kepada si anak terus melemah. Ahmad, ibu mau pergi. Jangan tinggalkan Al-Quran. Teruslah menghafal Al-Quran. La ilaha illallah. Ibu. Ahmad kecil itu pun menjadi seorang anak piatu. Nah, adik-adik, itulah sepenggal cerita tentang Ahmad. Doakan saudara kita tidak hanya satu temuan ini, tapi setiap waktu, karena mereka sudah menggantikan kita, ya, mengurangi beban kita untuk menjaga Masjidil Aqsa. Kita yang di Indonesia susah masuk ke sana, maka saudara kita di sanalah yang mewakili kita. Oke. Karena adik-adik siap membantu saudara kita di Palestina. Kak Deda kenalkan sama teman Kak Deda, mau? Oke. Namanya Mala. Siapa namanya? Mala. Siapa namanya? Kak Mala.
Kak Dedau, ke Lampung, ke Bogor, ke Makassar. Nah, coba lagi malah yang kecil yang kompak malah oh coba dikelitik dulu malah oh ya udah masuk aja ke dalam tas lagi adik-adik ya, nggak mau malahnya apa kenapa tunjuk hah? Malahnya bangun malah gak boleh bohong malahnya bangun malah gak ada mana astagfirullahaladzim galak amat masya Allah duduk kenapa malah nggak boleh gitu jadi boneka harus jadi boneka yang baik. Minta maaf dulu. Oke adik-adik perkenalkan boneka yang cantik yang imut di samping Kak Dedau ini bernama nama panjangnya malah kok gitu. Oke, nama panjangnya malah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana senang dong. Lihat di sana anak-anak perempuan, masya Allah cantik-cantik semua. Masya Allah. Lihat di sana abang-abangnya ganteng-ganteng semua. Astagfirullah. Kenapa? Astagfirullah. Kenapa gitu? Aku malu. Oh malu dia. Jadi pasor ya. Malah. Malah. Kak Dedau tadi cerita tentang anak Palestina loh. Nah, malah tahu tidak, pada tanggal 27 Rajab kemarin kita memperingati Isra Mi'raj. Nah, itu dalam rangka memperingati perjalanan Nabi Muhammad menjemput perintah salat. Malah Nabi Muhammad ketika itu menjemput perintah sholat, kemudian mengimami para malaikat dan para nabi sholat. Jadi gimana malah? Iya, kita umat Islam tidak boleh tinggalin sholat. Betul teman-teman? Kita tidak boleh tinggalkan sholat. Ya, apa manfaat sholat malah? Pertama, banyak manfaatnya untuk kesehatan kita. Iya, kalau kita sholat, kita sehat. Kalau kita sholat, ada masalah, insya Allah hati kita tetap tenang. Ingat dulu adik-adik, Nabi Muhammad menjalankan Isra dan Mi'raj itu ketika sedang bersedih. Tahu kesedihan betul? Yang meninggal pamannya yang pertama Abu gitu. Kemudian siapa lagi meninggal malah? Ibunda Siti Khadijah istri Rasulullah. Iya. Jadi sholat itu membuat hati kita tenang. Kalau ada masalah dan sedih, kita sholat. Terus iya. Aku mau kasih tahu apa? Sholat itu juga apa? Juga mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oh iya. Adik-adik, Kak Dedau baca berita loh. Berita apa? Anak kelas 4, 5, 6 banyak yang sudah pacaran. Kak Dedau,
anak-anak kami di sini ada yang sudah bikin surat cinta. Tapi, oh la la la. Tapi tidak di SD Kausar Ilmi, di SD Langit. Apa iya ada seperti itu? Malah. Apa boleh kita pacaran? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu mendekati zina. Oh, itu mendekati zina. Adik-adik, kalau sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, berarti kalau kita sholat kita masih pacaran, berarti sholat kita belum benar. Mungkin masih main-main sholatnya, mungkin wuduknya belum sempurna. Terus Kak Dede, kalau kita punya rasa suka gimana? Kalau kita punya perasaan suka sama lawan jenis boleh? Boleh apa tidak? Boleh ya, karena itu datanya dari Allah. Tapi tidak boleh diketahui orang lain. Cukup kita dan Allah saja yang tahu. Jangan tulis surat cinta ya. Nah, jadi adik-adik, insya Allah sholat itulah yang membentengi diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya, malah. Ada pesan buat teman-teman di sini? Ada, coba bilang. Jangan tinggalin sholat ya. Teman-teman, jangan lupakan Al-Aqsa ya. Kiblat pertama umat Islam. Teman-teman, jangan lupa doakan saudara kita di Palestina ya. Teman-teman, jangan pacaran dulu ya. Mereka masih kecil. Oh ya, Masya Allah, nasihatnya malah bagus ya buat kita semua. Iya, Kak. Oke, malah. Iya. Ya, mau bilang apa lagi? Teman-teman, terima kasih ya sudah dengar cerita Kak Dede. Teman-teman, semoga berkah Palestina sampai kepada kita semua ya. Amin. Barakallahu fiikum. Oke. Iya. Aku udah ngantuk. Ya udah, baca doa mau tidur dulu. Boleh tidur malahnya lagi? Ya udah, boleh tidur? Aku ngantuk. Boleh tidur? Aku nggak boleh tidur, aku sakit. Emang malah bisa sedih gitu? Bisa dong. Malah bisa sedih gitu? Bisa. Bisa nangis gitu? Bisa. Malah pernah merasa sedih gitu? Bisa. Malah nggak punya hati, adik-adik kan cuma boneka. Aku punya hati. Hati apa? Hati-hati di jalan. Ya udah malah. Iya. Aku tidur dulu ya. Nanti aku nangis. Ya udah, kalau gitu kita putus. Tapi tadi nggak boleh pacaran. Oh iya. Ya udah, malah. Iya. Benar mau tidur? Iya. Ya udah, baca doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu doa apa? Oh, buka puasa belum puasa, ada yang puasa ya hari ini ya? Ya udah, memang boneka puasa. Kenapa nggak puasa? Karena aku nggak makan sahur. Oh, nggak makan sahur. Oh, makanya nggak puasa karena nggak makan sahur ya? Iya.
Kenapa nggak makan sahur? Karena aku nggak bisa makan, nggak punya gigi. Ya udah, baca doa mau tidur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dobok bonekanya. Oke adik-adik, demikian ya bercinta bersama Kak Dedep. Ayo kita bantu Ahmad lainnya saudara kita di Palestina dengan doa dan infak terbaik kita. Mohon maaf bila ada kekurangan, kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.